Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, Shalom, ya. Mari pagi hari ini kita mulai dengan penyembahan kepada Tuhan, memberikan hidup kita sepanjang hari bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, percaya kepada Dia, kepada janjinya. Waktunya adalah yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Kami datang pada Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami naikkan sembah kami, ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami percaya Engkau yang terbaik Tuhan daripadamu. Kami percaya Engkau setia. Mari naikkan pujian.
semua yang baik dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau menuntun kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman Tuhan membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 39. Mazmur pasal 39 ayat yang pertama dan kedua. Anda bisa membaca keseluruhan pasal ini nanti supaya bisa memahami apa yang tertulis semua di dalamnya. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 39 ini sering dikatakan sebagai Mazmur pemakaman. Mengapa dikatakan Mazmur pemakaman? Karena di dalamnya bercerita tentang arah atau akhir daripada hidup kita. Akhir hidup Anda dan saya, setiap kita itu pasti punya akhir dalam kehidupannya. Alkitab berkata, betapa fananya aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kefanaan atau kekalan yang ada dalam hidup ini akan membawa kepada dua hal. Yang pertama, orang bisa menjadi frustasi, orang bisa menjadi putus asa. Yang kedua, orang bisa belajar tentang sesuatu yang kekal. Justru pada saat Anda dan saya mengerti apa yang ada dalam dunia ini adalah fana. Bagian lain dari Alkitab berkata, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta, sebab di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah tiap orang memperhatikannya. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Pagi hari ini Mazmur ini mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa sebenarnya apa yang Anda dan saya lakukan di dunia ini itu sebenarnya hanya merupakan sebuah persiapan menuju kekekalan. Bukan hanya kita menyadari bahwa kefanaan dunia ini menjadi satu yang harus Anda dan saya mengerti, sehingga setiap kita tahu bahwa tujuan akhir hidup Anda dan saya itu bukanlah di dunia ini. Anda dan saya dilahirkan dalam dunia ini, Anda dan saya hidup di dunia ini, tetapi Anda dan saya, kita semua tidak hidup bagi dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Yedutun berkata begini, aku hendak menjaga diriku supaya jangan berdosa dengan lidahku. Ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Mazmur ini mengajar Anda dan saya. Pertama, kefanaan. Betapa fananya hidup Anda dan saya, bahwa satu kali kelak Anda dan saya akan selesai di dunia ini. Hidup kita ini sementara. Karena itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita mengerti hal ini, maka bukan berarti kita malas, bukan berarti kita pasif, tapi Anda dan saya melakukan semua yang terbaik dalam hidup ini dengan satu harapan, dengan satu keinginan bahwa semua ini fana. Tetapi semua yang Anda dan saya kerjakan di dunia yang fana ini akan membawa Anda dan saya ke dunia yang tidak fana, dunia kekekalan. Bapak Ibu sekalian, seorang hamba Tuhan berkata, waktu dia bangun, dia punya satu prinsip hidup. Waktu dia bangun pagi hari, dia bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari itu. Tetapi dia juga berpikir bahwa besok Tuhan akan datang atau besok Tuhan akan memanggilnya. Dengan pengertian itu, maka kehidupan dia di dalam setiap hari adalah kehidupan persiapan menuju kekekalan. Waktu Anda dan saya menyadari ini, akan ada dua hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Anda dan saya tidak akan bermain-main dengan hidup ini. Karena setiap apa yang Anda dan saya lakukan dalam hidup ini, satu kali Anda dan saya akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, Anda dan saya akan takut kepada Tuhan dalam artian hormat, respect. Karena Anda dan saya mengerti bahwa Dialah pemberi kehidupan kita.
Dialah yang mengatur hidup Anda dan saya, sehingga tidak sedikit pun ada pikiran dalam hati kita untuk menyimpang, untuk berbuat dosa, atau untuk tidak mau berubah dalam hidup ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kesempatan yang diberikan hari ini akan membawa Anda dan saya untuk mengerti betapa fananya hidup ini dan betapa Anda dan saya harus berubah. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, ini bukan sebuah proses yang mudah, ini bukan sebuah proses yang ringan dalam hidup ini. Kenapa? Karena Anda dan saya harus menjaga terus hati dan hidup saya. Dalam sebuah pernikahan, dalam hubungan bisnis, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, Anda dan saya harus terus menjaga hati dan hidup kita. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Waktu kita mulai mengalami gangguan dalam hidup ini, maka yang pertama terganggu tentu saja adalah hati. Ayat yang keempat berkata begini, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Wow, ini pasti marah. Betul saudaraku, ini pasti marah. Dan memang banyak hal dalam dunia ini yang menggoda kita, yang memberikan pilihan kepada kita untuk marah. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang menyakitkan, dan kita pasti marah. Manusiawi saja saudaraku. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, saya juga mau menyampaikan, saya sering mengalami hal ini. Ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang menyedihkan, ada hal-hal yang membuat hatiku bergejolak, marah. Dan itu pasti Bapak Ibu sekalian. Anda dan saya tidak bisa melepaskan ini. Anda dan saya baru bisa lepas marah nanti kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus. Tetapi yang Anda dan saya perlu lakukan adalah menjaga hati ini. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, sebelum mengalami masa-masa di mana saya harus marah, biasanya firman Tuhan sudah dinyatakan. Biasanya firman Tuhan sudah disampaikan. Waktu saya dengarkan, itulah kenapa beberapa waktu yang lalu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan saya mengerti kenapa Tuhan persiapkan saya untuk banyak berdiam diri. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena disitulah saatnya Anda dan saya mendengarkan apa yang Tuhan mau. Ya. Doa kita bukan hanya sebuah keinginan, doa kita bukan hanya sebuah permohonan, doa kita bukan hanya sebuah ucapan kepada Tuhan. Doa kita adalah sebuah pendengaran kepada Tuhan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, beberapa kali saya juga jatuh ke dalam kemarahan. Saya marah, saya kecewa, saya kesal saudaraku. Apalagi untuk hal-hal yang menurut saya sebuah ketidakbenaran, menurut saya sebuah kebenaran yang harus disampaikan. Menurut saya lakukan ini sebagai sesuatu yang memang tidak menyenangkan, tapi harus saya lakukan karena saya berpikir tentang kekekalan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur ini untuk Yedutun. Yedutun adalah satu kelompok pemusik. Ada bani-bani orang-orang Lewi yang memang ditugaskan oleh Daud untuk memimpin pujian, untuk memimpin paduan suara, untuk terdiri dari paduan suara, dan mereka ini menyanyi. Tapi Mazmur ini untuk mereka, bukan dari mereka, untuk mereka. Ada 3 Mazmur yang berhubungan dengan Yedutun. Mazmur 39, Mazmur 62 kalau nggak saya salah, Mazmur 77 saya ada, nanti saya susulkan. Tapi Mazmur ini untuk Yedutun. Sementara 2 Mazmur yang lain itu dari Yedutun. Beda. Dari dan untuk. Kalau Mazmur 39 ini untuk Yedutun. Jadi untuk para pemuji, Bapak Ibu sekalian, mereka harus sadar bahwa hidup ini sementara. Saya merenungkan kenapa Mazmur untuk mereka, justru Mazmur untuk mengingatkan mereka. Bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, dosa manusia itu punya 3 aspek: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, dengan segala hormat saya mau mengatakan, Bani Yedutun adalah bani atau umat Tuhan yang berdiri di depan orang banyak untuk memuji Tuhan, menyanyi. Mereka sangat-sangat dekat dengan kemuliaan, tetapi pada saat yang sama juga mereka sangat-sangat dekat dengan kehancuran karena keangkuhan. Ingat, pemimpin biduan yang terhebat yang pernah ada itu adalah Helel, seorang pemuji malaikat. Dan karena keangkuhan dia dibuang dari surga, karena kesombongan dia dibuang dari surga. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sebelum Anda dan saya berdoa, minta kepada Tuhan berkat. Sebelum Anda dan saya berdoa, minta kepada Tuhan kesuksesan. Sebelum Anda dan saya berdoa, minta kepada Tuhan supaya dipenuhi dengan semua yang baik. Satu hal yang Anda dan saya perlu tanamkan, semua itu akan membawa saya ke
ke dalam puncak keberhasilan, puncak kemaksuran. Tetapi semua itu juga akan menuntun Anda dan saya pada satu kemungkinan yang kalau Anda dan saya tidak hati-hati, kita akan jatuh ke dalam kehancuran, seperti yang dilakukan, seperti yang dialami oleh Helel, yang kemudian akhirnya menjadi iblis karena dibuang ke bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama menjaga hati, yang kedua kita menjaga lidah. Pada saat pandemi ini, lidah ini berubah fungsi karena kita nggak ketemu orang. Kita menjaga jempol, saudaraku ya. Menjaga tangan ini, karena tangan ini akan menuliskan sesuatu yang ada dalam pikiran kita di handphone, dan handphone ini yang akan menuliskan perkataan hati kita. Dengan sangat menyesal saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian, kalau dulu Alkitab berkata kepada kita, jagalah hatimu, jagalah lidahmu, maka pagi ini saya juga ingin menambahkan jaga. Dan ini juga bukan sebuah hal yang mudah. Sejujurnya saya ingin mengatakan pada Anda, lebih mudah untuk berkhotbah tentang hal ini daripada melakukan ini. Berkali-kali saya harus mengevaluasi apa yang saya tulis, apa yang saya katakan. Dan saya harus mengakui Bapak Ibu sekalian, saya harus terbuka di hadapan Tuhan. Pada waktu saya salah, maka saya harus mengakui kesalahan saya dan meminta maaf. Dan itu Bapak Ibu sekalian yang terjadi. Firman Tuhan yang mengajar kita pagi hari ini. Waktu Anda dan saya mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, maka kita akan mengerti betapa fananya hidup ini. Ayat 13 dari Mazmur 39 berkata, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku mendatang seperti semua nenek moyangku. Hidup Anda dan saya di dunia ini hanya menumpang pada Tuhan. Hidup Anda dan saya di dunia ini hanya sementara. Kita ini pendatang Bapak Ibu sekalian. Kalaupun Anda dan saya diberkati Tuhan dengan rumah, dengan uang, dengan mobil, dengan semua, dengan harta, ingat, semua itu tidak akan Anda dan saya bawa pada waktu kita kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu kita dan saya semua, kita semua tidak akan membawa satu pun. Mungkin Anda akan ada seorang yang dimakamkan dengan peti mati yang bagus, naik kereta jenazah yang mahal. Tetapi saya mau kasih tahu kepada Anda, yang ada di dalam peti mati tidak pernah merasakan betapa bagusnya peti mati itu. Yang ada dalam peti mati tidak pernah merasakan betapa bagusnya kereta jenazah. Saya pernah menghadiri sebuah pemakaman, dan yang dimakamkan adalah seorang yang memiliki harta yang banyak. Dan pada waktu kereta jenazah atau mobil jenazah itu sampai ke dekat pemakaman, beberapa orang berbisik di sebelah saya, ngomong dengan suara pelan, wow, mobil jenazahnya saja Alphard atau Wellfire, saya tidak tahu. Asik juga ya begini. Saya merenung Bapak Ibu, saya mendengar orang yang berbisik itu, saya merenung. Buat Anda dan saya yang hadir di pemakaman mungkin berasa asik, tapi saya mau kasih tahu kepada Anda, yang ada di peti mati itu justru tidak pernah merasakan apa-apa. Waktu Anda dan saya menyadari fananya hidup ini, ada dua hal yang saya sudah sampaikan tadi akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita tidak pernah mengejar yang fana ini. Anda dan saya boleh menikmati semua itu, tapi tidak bisa terbuai. Yang kedua, Anda dan saya harus fokus kepada yang tidak fana, kepada yang kekal. Pagi ini sekali lagi Bapak Ibu, saya mengajak Anda memahami Mazmur ini dan bangun dan hidup mulai dari hari ini dengan sikap rohani yang berbeda, menjaga hati, menjaga lidah, menjaga jempol kita, dan fokus hidup ini kepada kekekalan. Itu sebabnya 4 tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, Tuhan membangunkan saya dalam sebuah tidur. Dan setelah saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya datang pada Tuhan. Saya mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan berbicara, engkau sudah menyiapkan dirimu pada kekekalan. Ini waktunya engkau mempersiapkan orang-orang yang kau layani kepada kekekalan. Bangunkan mereka setiap pagi dan ajak mereka bangun untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan saat teduh, bahwa mereka siap bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya di gereja saya menyampaikan hal ini berkali-kali. Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya harus siap. Satu kali kelak
kita akan dipanggil Tuhan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kedatangannya sudah sangat dekat. Dia akan segera menjemput umatnya. Dia akan segera menjemput mempelainya. Dan mempelainya ini akan dibawa ke perjamuan kawin anak domba. Tetapi pagi ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, dari mempelai-mempelai yang dibawa, dari calon-calon mempelai yang dibawa, hanya ada 5 dari 10 yang dibawa. Sementara untuk mencapai status menjadi mempelai, setiap orang Kristen harus bertumbuh dari mulai bayi rohani, anak-anak, dewasa rohani, menjadi sahabatnya, dan sampai akhirnya menjadi mempelainya. Anda bisa bayangkan kalau dari 100 orang yang lahir baru terima Tuhan Yesus, yang menjadi bayi rohani, berapa orang yang mampu terus bertumbuh menjadi anak-anak rohani, dewasa rohani, menjadi sahabat Allah, dan akhirnya menjadi mempelai Tuhan. Kalaupun dia sudah mencapai mempelai Tuhan, katakanlah dari 100 orang, hanya 40 orang yang berhasil sampai ke level mempelai. Pada waktu Anda dan saya kita menjadi calon mempelai Tuhan, separuh dari mempelai itu tidak siap. Berarti hanya ada 20 orang yang akhirnya diangkat Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan. Saya tidak menakut-takuti Bapak Ibu sekalian. Justru firman Tuhan ini akan memaksa Anda dan saya untuk terus mengikut Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati. Hidup di dunia ini, tapi tidak hidup untuk dunia ini. Menikmati dunia ini, tapi tidak terbuai dengan dosa dan semua pelanggaran. Siapkan dirimu, karena Yesus akan datang. Tuhan kita sudah siap melihat, menunggu gereja mempelai umatnya, Anda dan saya, yang menguduskan diri, bersungguh hati, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Saya ingin mengatakan mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bermain-main lagi dengan dosa. Mulai sekarang jangan pernah lagi tinggal dalam dosa. Jangan lagi menikmati dosa. Bertobat, tinggalkan itu. Bertumbuh, mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin mengerti apa maunya Tuhan. Bukan semakin membawa keinginanmu kepada Tuhan, tapi semakin membawa keinginan Tuhan dalam hidupmu. Fokus pada kekekalan, fokus pada Tuhan. Saya mau katakan kepada Anda, saya tidak mau mati dalam waktu dekat dengan memberikan pesan ini. Ini adalah firman Tuhan. Saya tahu setiap hari dalam hidup saya setuju dengan hamba Tuhan tadi. Setiap hari dalam hidup saya adalah sebuah hari persiapan menuju kekekalan. Kita harus tetap positif, kita tetap harus bersuka cita Tuhan, kita tetap harus kuat, kita harus tetap optimis. Tapi Anda dan saya juga harus tahu, kita juga harus siap bertemu dengan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kita akan akhiri morning worship pagi ini, kita berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu pada Tuhan. Urana maya rana. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami betapa fananya hidup kami. Kami menumpang padamu Tuhan. Kami adalah pendatang. Kami akan kembali kepada rumah kami. Kami akan kembali kepada pemilik hidup kami, dan itu adalah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuat kami mengerti firman Tuhan. Kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kami tahu ini adalah persiapan, ini adalah latihan Tuhan.
Kami akan bersekutu terus. Buat setiap kami memahami betapa indahnya hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Buat kami memahami betapa kekalnya kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin dan membawa hidupmu, menjagai, memagari engkau dengan darah Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di morning worship besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.